dunia yang tak terlihat oleh mata biasa. Ada operasi gelap yang dijalankan di balik nama besar intelijen negara. Mereka menciptakan para asasin sempurna dilatih untuk tunduk pada perintah. Operasi ini tak pernah tercatat. Saat nama-nama mulai terhapus, hanya satu orang yang berani melawan kebenaran. Nama itu melawan penciptanya. Persiapkan dirimu. Ini bukan sekedar pertempuran. Ini perlawanan terakhir Hana. Inilah Hana season terakhir. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Covert operation that we've conducted in the Kawasan Meadow, gedung proyek rahasia Ultrak. John sudah di mobil dan Hana duduk di belakang. John Carmichael sudah dikendalikan Marisa dan Hana akan ditempatkan di sana sebagai mata-mata. Ruang konferensi. John sudah mengumpulkan para trainee. Dia menatap puluhan trainee yang duduk di depannya. Mereka dikumpulkan soal operasi rahasia yang mereka lakukan beberapa minggu ini. Seorang pengadu Amerika mencoba menyabotase operasi mereka, mengeksposnya ke bahaya besar. Tapi 3 agen mereka bekerja sama di London dan Barcelona, mengeliminasi ancaman itu. Dan ada korban. Leo Garner dihabisi saat bertugas di Barcelona. Clemency Jones atau Clara juga mengorbankan nyawanya. Hari ini mereka berduka sekaligus merayakan keberhasilan. Mereka gugur tapi tetap bersama kita. Dan Hana diantar ke kamar barunya. Hana pun di makeover. Warna rambutnya ditukar, potret barunya diambil. Marisa sudah tiba di Austria. Tujuannya adalah orang ini, Ethan William, programmer CIA berbakat cabang Eropa Tengah. Dia selesai dan istirahat siang, makan di kedai langganannya. Dan saat akan membayar, ternyata bonnya sudah dilunasi. Seseorang menyapanya dari belakang dan memberikan dokumen. Rogue CIA unit. Itu adalah daftar target eliminasi oleh unit CIA jahat yang bernama Ultrak. Rata-rata target berusia muda, biasanya aktivis dan anak keluarga kaya yang vokal dan peduli isu sosial. Semuanya warga sipil. Dia adalah analisis CIA dan programmer berbakat. Kenapa nama Ethan ada di dalam daftar? Ethan mengaku dia bukan CIA. Marisa pun mengenalkan dirinya. Nama kodenya Vesuvius, dia bisa cari namanya. Ethan belum mau mengaku. Marisa tahu latar belakangnya dan istrinya yang baru hamil muda. Tentukan pilihannya. Marisa memberikan ponsel. Hubungi dia dan katakan semua yang dia tahu. Sandy dan Jules menemui Hana. Mereka penasaran Hana bisa menyusup ke sisi musuh. Terlihat Sandy sangat iri dengan Hana. Why didn't you say something? Dan bantuan dari markas pusat datang, dipimpin oleh wanita yang bernama Brianna Stapleton. Dia berkata ke John, mereka cuma sebentar di sini. Dia butuh akses penuh ke CCTV. Dia memarahi John, mereka tak tahu Hana atau Mia Wolf nyamar. Apalagi dia tak melapor dan memastikan Marisa Wegler sudah mati. John pun membenarkan. Stapleton memintanya mentaati protokol. Hana tetap diam-diam berkomunikasi dengan Marisa menggunakan HP rahasia. Semua tempat diawasi dan malam itu Hana keluar dari kamarnya. Terry seperti melihat pergerakan di layar monitor. Hana menuju area luar, memotong pagar pembatas. John juga menuju keluar area. Mereka bertemu dan melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Ternyata John menyembunyikan sebuah mobil di sana. Mereka segera bergerak. 5 km dari sana, mereka berhenti di sebuah rumah kabin. Dan Marisa sudah menunggunya. We have visitors. Yeah. I thought you might. John melaporkan kejadian di markas Ultrak. Ada utusan dari pusat yang datang dengan pasukan, pimpinan Brianna Stapleton. Dan tak lama kebetulan Ethan menelpon Marisa. Dia sudah menyelidiki latar belakangnya. Dia sudah meninggal. Marisa membenarkannya. Ethan pun memberikan sejumlah data.
2 tahun yang lalu, orang bernama Brianna Stapleton merekrutnya, juga seorang programmer bernama Max Kaplan, untuk proyek baru. Tugas mereka membuat basis data warga sipil yang berpotensi menyulitkan kepentingan Amerika di masa depan. Dia dan Max mendapat akses ke jutaan pengguna media sosial, email, dan proyek sekolah, dan mereka membuat daftar itu. Tapi dia tak nyaman memata-matai remaja yang hanya diduga berbahaya untuk Amerika 20 tahun lagi. Dia pun keluar, dan ternyata Stapleton menggunakan data itu bukan untuk CIA, tapi untuk grup bernama Pioneer, dipimpin seorang pria yang mereka sebut ketua. Dia dan Meg berpisah. Marisa meminta Ethan untuk makan di restoran yang sama. Jika tagihan sudah dibayar, berarti dia mungkin dalam bahaya. Meet your partner and Hannah melihat layar. Itulah Stapleton. Dan sekarang siapa ketua? Who is the chairman? John mengaku dia tak tahu. Marisa meminta John merilis target. Dia butuh Hannah di Paris. Tetapkan target pertamanya adalah Abbas Naziri. John berkata dia akan mengusahakannya dan keluar dari sana. it happen. Marisa berbisik ke Hannah. Dia ingin tahu Stapleton melapor ke siapa. Apa yang Hannah temukan itu adalah rahasia mereka berdua. Marisa meminta Hannah jaga diri dan berhati-hati. Dan John mengumpulkan semua trainee. Mereka akan punya tugas baru minggu depan untuk misi ke dunia nyata. Stapleton memperhatikan di CCTV. John memberi mereka nasihat. Di perang ini semua diperbolehkan. In this war, Di latihan simulasi pertarungan malam itu, Hannah kembali menonjol. Semua orang memilih lawan masing-masing. Jules dikalahkan. Dan Sandy mencoba menantangnya duel. Dan Hannah juga merobohkan garis ini. Hannah tetap dengan aktivitas rutinnya, lari pagi dan mengamati gedung tempat Stapleton bermarkas. Jules yang lewat menyapanya. Jules mengaku dia mulai tak nyaman menghabisi orang. Dia selalu terbayang wajah orang yang dia habisi. Kadang dia tak tahu ini benar atau salah. Jules pun mengingatkannya, Sandy curiga dengan Hannah. Coba bicara dengannya. Hannah mengatakan itu tak perlu, dia tak peduli. Dan sebentar lagi dia juga akan dapat misi. Jules pun meninggalkannya. Hannah mulai menyelidiki tempat itu dan mencari cara untuk masuk menuju gedung tempat Stapleton bermarkas. Dia memasuki ruang ventilasi gedung lama itu. Dan akhirnya dia menemukan lorong yang menuju ruangan itu. Dia berhasil masuk ke ruangan besar itu dan mengendap diam-diam. Para pekerja dan tentara banyak di sana. Hannah mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia melihat Stapleton sedang bicara live video dengan seseorang, bahwa dia mencurigai John. Orang itu mengatakan Stapleton harus mengawasinya, jangan sampai ada kesalahan. Seekor kucing mendekat ke Hannah dan membuat suara. Stapleton curiga meminta anggotanya memeriksa, dan ternyata hanya kucing. Hannah mencoba memotret tangkapan layar video lewat jendela. Dia berhasil. Marisa kembali ke apartemen rahasianya, dan dia mendapat pesan dari Hannah, gambar ketua Ultrak yang buram. Dan Marisa menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Crash le cerveau. John menyerahkan data Hannah ke Stapleton. Gadis ini sempurna untuk tugas pertama. John menyarankan dia ke Berlin, tapi Stapleton menolaknya. Terlalu banyak kenangan Hannah di sana. Dan John menyarankannya ke Paris. Stapleton setuju. Paris then? She's been there before. It's too many memories. John pun memberitahu Hannah diam-diam. Dia akan ke Paris dan target pertamanya Abbas Naziri. Dan Sandy tak sengaja melihat percakapan itu.
Dan besoknya John mengumpulkan para trainee. Esok hari mereka akan ditugaskan ke dunia luar. Dan dokumen para target juga sudah disiapkan oleh Terry. Semua trainee akan menjalankan tugas mereka. John meminta mereka mempelajari targetnya, pola, cara hidup, dan cara mereka beroperasi. Semua trainee mendapatkan target. Here at the Meadows. Para trainee sibuk mempelajari dokumen. Hana mempelajari targetnya, seorang aktivis muda yang sangat vokal. Hana sangat tertarik dengan apa yang dikatakan targetnya di medsos. Terry mengawasi semua trainee yang akan bertugas. Dia melihat hal yang tak biasa lalu keluar, melihat dari balik pagar. Sandy sedang bicara dengan seorang trainee lainnya. Terry pun mengirim chat ke Hana. Gadis saingannya akan memakai trik lama lagi, dan Hana segera menghapus pesan itu. Malam sebelum misi, dengan pengeras suara, Stapleton berkata, mengucapkan terima kasih untuk para trainee yang sudah berjuang dan mendedikasikan hidupnya untuk negara. Negara akan mencatat nama mereka. Mereka akan menyelesaikan misi sendirian. Dan tak tahu berapa lama misi itu akan selesai. Setelah misi sukses, mereka akan menjadi agen lapangan sepenuhnya dan lulus dari sekolah ini. Masa depan akan dimulai besok. In service of your country. Malam itu mereka mengadakan pesta perpisahan. Setelah hari itu, entah kapan mereka bisa bertemu lagi. Hana pun bergabung dengan mereka. Semuanya menari, minum bir, dan mengelilingi api unggun. Stapleton dan John mengawasi dari layar. Dia memuji John. Dia sukses menciptakan angkatan ini. Pagi datang, semua trainee akan berangkat ke tempat baru hari ini. Sandy melihat Hana dengan pandangan bermusuhan, dan mereka segera naik ke mobil. Hana pun sampai di Paris. Malam itu Hana memantau targetnya. Dia melihat Abbas sedang menelpon seseorang. Hana mendekatinya. Dia bertanya di mana asrama siswa yang berada di Dreyfus. Abbas menunjukkannya. Dia bersedia mengantar Hana. Mereka berkenalan. Hana mengaku dia mahasiswi baru jurusan politik. Karena sudah mempelajari Abbas, Hana bercerita tentang topik yang menarik bagi pemuda ini. Saat Hana akan pergi, Abbas mengajaknya untuk minum kapan dia ada waktu dan meminta nomornya. Mereka pun berpisah. Di apartemennya, Hana memasang dan merakit pistolnya. Orang ini bernama Benson, agen ultrak yang ditugaskan mengawasi Hana. Setiap trainee baru yang bertugas lapangan akan diawasi oleh seorang agen senior. Hana datang ke sebuah klub diskusi. Banyak mahasiswa di sana, dan malam itu Abbas adalah pembicaranya. Stapleton menghubungi agen Benson. Apa dia sudah di lokasi? Benson memberi konfirmasi. Abbas melihat Hana. Abbas bicara tentang penindasan dan ketidakadilan sosial, tentang gerakan masif pemerintah dan ditekannya hak-hak warga. Meminta mereka menyuarakan perlawanan di media sosial. Hana sangat tertarik dengan apa yang Abbas katakan. Setelah selesai, Abbas mendatangi Hana. Hana sangat suka pidatonya. Abbas akan mengantarnya pulang dengan motornya. Hana mengajaknya ke sebuah klub dulu. Benson mengawasi dan mengikuti mereka. Hana merasakan hal yang berbeda ketika berbincang dengan pemuda ini. Dia sangat nyaman. Mereka pun sampai. Stapleton meminta Benson tak ikut campur. Biarkan Hana melakukan tugasnya. Hana dan Abbas masuk ke klub. Banyak muda-mudi sedang menari. Mereka menikmati suasana. Dan Hana sudah menyusun cara untuk menyelesaikan misi ini. Dia tahu sedang diawasi. Hana mengajaknya untuk ke lantai atas gedung ini. Mereka pun naik. Sangat sunyi di sana. Hanya ruangan besar yang kosong. Abbas kelihatan sangat tertarik pada Hana. Tapi dia mendengar suara dan mulai curiga. Tiba-tiba Hana menyerangnya, lalu melumpuhkannya. Hana sengaja menjatuhkan audio ke bawah. Stapleton kehilangan audio suara. Bertanya apa yang terjadi. Meminta Benson masuk memeriksa. Hana menyuruh Abbas diam. Benson masuk. Dia tak menemukan Hana.
Dan di atas, Marisa sudah ada di sana. Listen very carefully. Saat Benson sampai, dia melihat seorang pria yang jatuh ke bawah dan orang-orang di bawah menyiram bensin dan membakarnya. Stapleton meminta Hannah dan Benson keluar dari tempat itu. Besoknya Marisa menemui seorang pria lokal. Ternyata itu adalah jasad yang disiapkan. Dan orang inilah yang membakarnya. Marisa memberikannya bayaran. Jangan ada yang buka mulut. Jika tidak, akan dia habisi. Hannah telah menyelesaikan misinya. Dia kembali ke apartemen menggunakan kereta. Benson sudah di sana, memastikan tugas nyaman, dan bertanya kenapa audionya rusak tadi. Hannah berkilah kalau audionya jatuh saat di tangga, dan Benson meminta Hannah untuk kembali ke rutinitas biasanya. Hannah akhirnya sampai di apartemen. Badannya sangat lelah, perasaannya campur aduk menjalankan misi ini, karena dia punya perasaan pada targetnya sendiri. I can't see you again. Kematian palsu Abbas membuat publik sangat berduka. Stapleton dan John terus memantau respon publik atas kematiannya. Stapleton bertanya, siapa yang membakar jasad Abbas yang tewas? Who were they? John memberitahu, itu adalah kelompok pandangan kanan yang selama ini bertentangan dengannya. Stapleton sebenarnya curiga, tapi dia tak bisa membuktikan kalau John berbohong. John masih sering pergi ke ruangan staf diam-diam. Dia menyimpan laptop yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Marisa di sana. Dia menyembunyikan aktivitasnya. Marisa mendapat pesan dari John. Setelah beberapa hari, Marisa pun mendapatkan hasilnya. Saat melihat fotonya, dia sangat shock. Orang di foto itu sangat familiar, yaitu ayahnya sendiri. Hubungan Marisa dengan ayahnya sangat buruk di masa lalu. Sejak dia remaja, dia tertekan dengan keberadaan ayahnya dan tak pernah punya kenangan baik. Temuan itu membuatnya mengalami mimpi buruk. Marisa kembali membuka laptopnya dan mencoba mengirim surat pada seseorang, menuliskan nama ayahnya di kartu pos yang dikirimnya. Tertulis Gordon Evan. Hannah kembali ke kampus seperti biasa, dan masih banyak orang yang berduka atas kematian Abbas. Rekan-rekannya bercerita kalau Abbas sangat menyukai Hannah. Saat keluar dari kelas, Hannah melihat Marisa dari jauh. Hannah segera pamit dari teman-temannya dan pergi menemuinya. Hannah pun bertanya soal Abbas yang Marisa sembunyikan. Marisa menjawab orang itu aman di safe house. Dan dia meminta Hannah bersiap menjalankan misi khusus. Dia akan keluar kota untuk misi ini. Dia akan memberi update secepatnya dan meminta Hannah kembali ke teman-temannya. Tapi Hannah penasaran di mana Abbas disembunyikan, memilih untuk mengikuti Marisa. Marisa masuk ke swalayan dan melewati gang-gang kecil. Dan akhirnya masuk ke sebuah apartemen. Hannah menduga di sanalah Marisa menyembunyikannya. Hannah pun menunggu hingga Marisa keluar dari sana. Dan Hannah menunggu ada penghuni yang keluar dari apartemen. Dia segera masuk ke dalam. Hannah segera mencari tahu di mana Abbas tinggal dan membobol pintu masuknya. Pemuda ini kaget melihat Hannah. Abbas meminta penjelasan padanya, siapa dia sebenarnya, dan tujuan Hannah mendekatinya. Dia sebenarnya kesal. Hannah datang dan pergi sesukanya. Hannah menolak memberitahunya, tapi dia bukan orang biasa. Dia dan Marisa bertujuan untuk menghancurkan organisasi yang mengincar orang-orang sepertinya. Tak lebih dari itu, karena informasi itu bisa semakin membahayakannya. Abbas sebenarnya gusar. Dia ingin membantu mereka. Dia sudah dilibatkan. Hannah jadi kesal karena itu sangat berbahaya. Abbas terus mendesaknya dan Hannah tak sengaja mendekatinya. Mereka bertengkar dan Hannah pergi dari sana. Dan Abbas kembali membuka pintu, memastikan Hannah baik-baik saja. Ternyata Hannah masih di depan pintunya. Abbas pun meminta maaf. Bayangan masa lalu masih berputar di benak Marisa. Itu kenangan yang sangat buruk.
Marisa mengirimkan surat untuk Ethan. Dia minta tolong Ethan mencari tahu tentang seseorang yang bernama Gordon Evans. Ethan pun mulai mencari dan membongkar siapa pria ini. Ethan awalnya sempat ragu, tapi akhirnya dia melakukannya juga. Ethan menemukan berbagai dokumen dan informasi terkait dengan Gordon Evans. Orang ini posisinya sangat tinggi. Ethan mengirimkan semua penemuan itu pada Marisa dan mengirimnya lewat pos. Hana pun menghadiri pemakaman palsu Abbas. Banyak orang yang menangisinya. Diam-diam Marisa mengamati pemakaman dari jauh. Hana melihatnya. Setelah pemakaman selesai, Hana menghampirinya. It's not a game to them. Marisa segera memberitahu ada seseorang yang mendatangi Abbas di safe house. Tapi Abbas tak mau mengaku. Marisa meminta Hana mencari tahu siapa orang itu. Hana tahu orang itu adalah dirinya, tapi dia tak bisa memberitahu Marisa. Marisa bertanya pada Hana, apakah Eric pernah membahas siapa pemimpin Ultra atau pemimpin Pioneer Group? Hana mengaku kalau Eric ayahnya tak pernah menyinggung soal itu. Marisa tenggelam dan kalut dengan pikirannya. Hana pun kembali datang ke sana. Abbas bangun karena kehadiran Hana. Dia memberitahunya, jika dia pergi, tolong jangan ada jejaknya yang tertinggal, agar Marisa tak mencurigai mereka. Hana sempat bertanya siapa wanita yang diteleponnya saat pertama kali bertemu. Abbas mengaku itu hanyalah teman. Hana merasa Abbas menyembunyikan sesuatu. Stapleton melapor pada bosnya. Mia Wolf dan Hana menyelesaikan misinya dengan baik. Dan Gordon memberikan misi baru untuk para trainee. Stapleton bisa memilihnya sendiri. Dan awasi terus John dengan seksama. Dia curiga dengan aktivitasnya. Stapleton pun meminta Terry mengabari para trainee. Ada misi baru untuk mereka. Dan targetnya bernama Katerina yang berada di Praha. Trainee yang menjalankan misi adalah Helen. Dan Helen sudah di Praha. Dia menempelkan pengacau mesin di mobil Katrina. Katrina tentu tak sadar pelacak di mobilnya. Dan Hana juga ditugaskan. Setelah Marisa mendapatkan info dari John, Hana memakai penyamaran baru. Marisa juga di sana memantau misi ini. Katerina sedang diwawancarai oleh wartawan. Mereka membahas tentang kegiatan aktivis yang dia lakukan. Dia sangat berani melakukan protes. Gadis ini mengaku dia melakukan ini untuk lingkungan, untuk dunia yang lebih baik. Para jurnalis beranggapan orang-orang berkuasa pasti marah akibat opininya. Tapi Katerina tak takut. Dari kejauhan, Helen memantau pergerakannya. Saat Katerina ingin masuk ke mobil, seseorang memanggilnya. Pria itu memberitahu Katerina kalau ada orang yang ingin menemuinya. Ternyata orang itu adalah Hana. Hana memintanya bersikap seperti biasa dan lihat ke bawah. Dia menunjukkan seorang gadis, yaitu Helen. Gadis itu berniat menghabisinya. Dia sudah menjadi target sebuah organisasi. Katerina kaget mendengarnya. Helen sudah menyiapkan peralatan untuk menghabisi Katerina. Ternyata Hana lah yang menggantikannya. Helen tentu tak tahu. Hana memacu mobil itu di jalanan yang penuh salju. Saat Hana hampir mendekati tikungan tajam, Helen mengaktifkan alatnya. Mobil tak bisa dikendalikan. Melaju meluncur zigzag. Hana segera melompat dari mobil. Dari kejauhan, Katerina melihat mobilnya jatuh ke jurang. Dia tak menduga hal ini akan menimpanya. Marisa berada di sampingnya. Helen langsung mengabari Terry. Misinya sudah selesai. Berita soal kematian Katerina langsung ramai di media. John dan Stapleton memantau keberhasilan misi itu dari kantor Ultra. Stapleton pun memuji John. Marisa dan Hana pun kembali ke Paris. Dan Hana kembali ke apartemennya. Dia tak sengaja tertangkap CCTV saat membantu seorang wanita yang menjatuhkan belanjaannya. Sementara Marisa mencari tahu tentang ayahnya. Dia mengambil dokumen yang Ethan kirim. Membaca dokumen itu, ada sejarah tentang organisasi rahasia Utrecht yang dimulai tahun 2001, tapi datanya tak lengkap. Marisa menghadapi kenyataan. Selama ini dia bekerja untuk ayahnya. Dia sangat shock. Marisa mencari nomor saudarinya yang disimpan di dalam catatan lamanya. Bernama Tracy. Marisa sempat ragu untuk bicara.
Tracy kaget mendengar suara saudarinya yang sudah lama tak dia dengar. It's Mary. Trace. Tapi Tracy seperti takut bicara dengannya. Marisa meyakinkannya. Dia hanya bertanya satu hal. Kapan Tracy terakhir kali bicara dengan ayah mereka? Di mana dia sekarang? Tracy mengaku dia sudah bertahun-tahun tak bicara dengan ayah mereka. Tapi terakhir bertemu, ayahnya pernah berkata, dia sering bertemu dengan Marisa. Karena Marisa bekerja untuknya dalam sebuah proyek. Marisa tak menduga hal ini. Jadi selama ini hanya dirinya yang tak mengetahui keberadaan ayahnya. Dia sangat sedih dan terpukul dan menutup telepon. Stapleton menemukan keberadaan Hannah melalui CCTV kota yang diretas oleh Ultrak dan dia melihat hal mencurigakan. Ada luka di wajahnya. Harusnya Hannah cuma ke kampus. Dari mana dia mendapatkan luka ini? Dan Stapleton ingin para trainee bersiap untuk misi ketiga. Memerintahkan Benson untuk kembali ke Paris, mengecek keadaannya. Rahasiakan ini dari yang lain. Misi ketiga target mereka adalah seorang pria bernama Lucio Spellotti yang berada di Roma, Italia. Diam-diam Terry mengamati Stapleton dan Benson. Terry memberitahu John, dia bersedia membantu. Marisa mendapat informasi kalau misi ketiga sudah rilis. Targetnya adalah Lucio Spellotti, seorang remaja vokal dan penggerak massa yang aktif di medsos. John memberitahu Marisa, ada seseorang yang ingin membantu mereka, tapi Marisa menolaknya. Dia tak bisa menerima orang sekarang. Hannah pun menerima dokumen yang berkaitan dengan misi ketiga. Dia sempat ragu dengan misi ini. Hannah keluar dari apartemennya dan menuju safe house Abbas. Abbas sudah menunggu kedatangannya. Dia melihat Hannah agak murung dan berbeda. Dia melihat luka di wajahnya, mengambil kotak obat dan mengobatinya. Hannah memberitahunya dia harus melakukan misi lain malam ini. Dan akhirnya dia memberitahu nama aslinya. Selama ini Abbas terus memanggilnya dengan Mia Wolf. Dia juga bercerita soal masa lalunya yang sulit dan rumit pada pria ini. Abbas merasa simpati dan kasihan. Itu sangat tragis. Dia tak menduga Hannah mengalami ini. Benson sudah di Paris. Dia terus mengikuti pergerakan Hannah dan mencurigai sesuatu, siapa yang di dalam apartemen itu. Saat Hannah bangun, dia langsung mengecek ponsel Abbas. Seorang wanita bernama Nadia rutin menelponnya. Hannah sebenarnya curiga, tapi dia malas untuk bertanya. Dia meninggalkan apartemen Abbas. Dia melihat sekeliling memastikan tak ada yang memantaunya. Saat sudah agak jauh, Hannah tiba-tiba teringat sesuatu. Ada yang mengikutinya dan orang itu parkir di depan apartemen Abbas. Hannah segera kembali. Saat sampai, Abbas sudah diserang oleh seorang pria yang ternyata Benson. Hannah langsung menyerang dan mereka pun gelut. Akhirnya agen Ultrak ini dikalahkan dan Hannah menghabisinya. Abbas shock melihat pertarungan itu. Hannah membawa Abbas yang terluka keluar dari apartemen dan dia langsung mengabari Marisa. Marisa, code red. Stapleton sangat curiga. Benson tak ada kabar sejak sampai di Paris. Dia memerintahkan anak buahnya mengutus tim menyusul Benson ke Paris. Saat dia panik itu, dia melihat ke arah ventilasi, sebuah penyadap di sana. John dan Terry mendengar percakapan para penjaga. Ada masalah dengan Hannah. Terry ingin mengajak John bicara, tapi John menolaknya, tidak sekarang. John pergi ke ruangan staf untuk mengambil laptopnya. Dia akan mengabari Marisa kalau Hannah sudah ketahuan. Tapi Stapleton memergokinya. John membanting laptopnya dan berusaha melawan, tapi sia-sia. Dia ketahuan berkhianat. Ethan sedang makan siang di restoran langganannya. Di perjalanan, dia tak sengaja melihat rekan lamanya, Max Kaplan, sesama programmer di CIA. Dan saat dia sampai di restoran, ternyata Sandy di sana. Dia mengamati Ethan. Ternyata Sandy diutus untuk mengawasi orang ini. Ethan segera mengabari Marisa.
Dia melihat Max di Paris. Dia mengajak Marisa bertemu langsung. Marisa bicara pada Hannah, mengingatkannya untuk tetap fokus menjalankan misi di Roma. How many times were you there? Stapleton menahan John di ruang isolasi. Dia mendapat perintah langsung dari pimpinan Ultrak. Yes, sir. Menginterogasi John dan mengorek informasi yang disembunyikannya, terutama soal Marisa, dan semuanya terbongkar. Marissa's there. I want her. Gordon memerintahkan Stapleton menghabisi Abbas dan Hannah. Kerahkan seluruh unit untuk mendapatkan mereka. Khusus untuk Marisa, dia harus ditangkap hidup-hidup. Stapleton menyanggupinya. Yes, sir. Sementara di kantor, Terry mencari kemana John tiba-tiba menghilang. Dan dia baru sadar kalau John telah ketahuan. Posisi John telah digantikan oleh orang lain. Okay. Hannah pun pergi ke Roma menggunakan kereta. Terry segera memberitahu Hannah kalau Ultrak telah tahu dia berkhianat. Hannah pun langsung buru-buru keluar dari kereta, mengabari Marisa kalau mereka telah ketahuan. Hannah terpaksa mencuri mobil taksi dan akan mendatangi Marisa. Stapleton mengeluarkan John dari ruang isolasi dan mulai menginterogasinya. Let's talk about Marissa Beakley. Dan saat Marisa keluar dari persembunyiannya, dia telah ketahuan pasukan Ultrak. Mereka menyerang Marisa. Marisa melawan. Okay. No. Sementara Abbas langsung kabur saat mobil mereka berhenti. Hannah sampai tepat waktu dan segera membantu. Marisa mengatakan Abbas telah kabur. Hannah segera mengikuti jejak Abbas. Abbas bersembunyi. Adu tembak terus terjadi. Hannah melumpuhkan lawannya satu demi satu. Tapi dia tak berhasil mengejar Abbas. Melihat Abbas kabur masuk ke dalam mobil truk yang melintas, Hannah tak bisa mengejarnya. Dia harus fokus membantu Marisa melawan pasukan Ultrak yang mengejar mereka. La lune cette nuit morte ce matin ami a veillé mon vue et bleu moi en rêve j'ai vu Dan mereka mengatasinya. et qui me vient au-delà des sinon je ne. Marisa pun membooking travel di banyak kota di Eropa agar Ultrak sulit melacaknya. Ultrak pun menemukan riwayat bookingan Marisa tersebar di seluruh Eropa. Stapleton jadi kelipungan, mencari Hannah dan Marisa. Dia memerintahkan anggotanya tetap bekerja. Hannah menyamar dan terus bergerak. Stapleton mendapat kabar penampakan Hannah di Milan, tapi jejaknya terus hilang. Sementara itu Hannah dan Marisa sudah berjanji bertemu di sebuah tempat, Wiener, Swiss. Max Kaplan adalah seorang programmer CIA yang pernah bekerja sama dengan Ethan. Ethan berpapasan dengannya. Max terkejut saat melihatnya. Sudah sangat lama mereka tak bertemu. Hey, how are you? Ethan mencoba memberitahu tentang proyek itu. Ternyata dimulai lagi. Max mencoba menghindar. Dia ada urusan penting dan pergi dari sana. Ethan pun mengikutinya dan memotretnya, lalu mengirimnya pada Marisa. Marisa dan Hannah memantaunya. Dia adalah programmer yang bekerja untuk CIA. Mereka akan mencari tahu dia bawahan siapa sekarang. Plat mobil itu palsu. Hannah masih tak menyangka Abbas kabur dari mereka. Dia seperti melihat orang yang mirip Abbas. Marisa pun menemukan bukti kalau Max pernah bertemu dengan Stapleton. Dia akan ke Vienna untuk mencari orang ini. Tapi Hannah ingin mencari Abbas lebih dulu. Marisa ingin segera pergi ke Vienna untuk mencari orang ini. Tapi Hannah menolaknya.
Sementara Stapleton menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan di mana Abbas, tapi setelahnya tak ada rekaman apapun. Mereka juga masih mencari di mana Marissa, seolah dia hilang di telan bumi. Dia mendatangi ruangan isolasi, bicara dengan John Carmichael. Stapleton memberitahu Marissa masih hidup. Dia pasti tahu sesuatu, beritahu di mana dia. Tapi John tetap bungkam. John hanya ingin bicara dengan pimpinan Ultrak. John memanasi Stapleton. Dia bukanlah agen favorit ketuanya. Stapleton pun memberikan sebuah ponsel pada John. John diberikan waktu 2 menit. Orang ini Gordon Evans, salah satu pimpinan CIA, orang di balik proyek Ultrak dan pimpinan Pioneer Group. John tahu Marissa adalah agen favoritnya. Sejak awal karirnya, Gordon terus mendukungnya, dan Marissa tak tahu apa-apa. Dia memberikan penawaran, bebaskan dia berjanji akan membawa Marissa kembali. Sementara Marissa menghubungi Carl, sahabat lamanya, di agensi Paris, meminta bantuan. Carl sempat menolaknya. Itu terlalu berbahaya. Dia tahu Marissa sedang diburu. Marissa memohon, tolong cari identitas seseorang. Marissa akan mengirimkan nama orang itu lewat email. Marissa pun menunggu waktu yang tepat menghubungi John. Dia meminta penjelasan kenapa Stapleton tiba-tiba mengincar Hannah. John terus membuat alasan agar Marissa percaya padanya. Telepon itu sudah disadap. John pun memberitahu Marissa soal lokasi terakhir Abbas. Pioneer Group sedang mengincarnya. Dia naik bus ke wilayah Sarrebruck di Lorraine Timur. Orang ini yakin Marissa masuk dalam jebakannya. Marissa menutup telepon. Dia ingin pergi ke Vienna untuk bertemu dengan Max. Segera memberitahu Hannah, Abbas berada di sebuah kota di wilayah timur Prancis. Tapi Hannah ingin pergi ke sana untuk membawa Abbas kembali dan akan menyusulnya ke Vienna. Marissa berat melepaskannya. Dia takut John berbohong. Tapi Hannah yakin dia akan mampu membawa Abbas kembali. Mereka berpisah. Hannah teringat nomor atas nama Nadia yang ada di ponsel Abbas. Ternyata nomor itu juga berasal dari kota yang sama. Hannah takut dia ini dalam bahaya. Dia pun segera bergegas ke sana. Sementara Marissa pergi ke Vienna dengan menggunakan kereta. Di perjalanan dia mengirimkan email pada Carl, mencari tahu tentang seseorang yang bernama Gordon Evans. Marissa teringat masa kecilnya. Dulu dia sangat takut dengan ayahnya. Dia dibesarkan dengan kekerasan. Hannah sampai di kota kecil itu. Hannah masih ingat nomor Nadia dan mencoba menelpon, berpura-pura sebagai petugas pesan antar pizza. Dan dia mendengar suara panggilan kicau burung. Dia mencoba mencari lokasinya dan melihat sekeliling. Tak sengaja menemukan rumah yang memiliki sangkar burung. Hannah masuk ke rumah itu lewat jendela. Dan akhirnya Hannah menemukan Abbas. Dia mendengar Abbas sedang bicara dengan seorang wanita. Tiba-tiba seorang wanita muncul di belakang Hannah, bertanya siapa dia, dan mengusir Hannah dari rumah itu. Abbas mendengar keributan, dan dia sangat kaget melihat Hannah. Wanita ini bernama Sylvie, tante Abbas. Hannah langsung berkata dia sedang diincar. Mereka harus segera pergi. Abbas pun memperkenalkan Hannah pada Nadia. Ternyata Nadia adalah putri kecilnya. Hannah merasa malu telah cemburu. Hannah pun menghubungi Marissa. Dia sudah menemukan Abbas. Petunjuk John benar. Saat Hannah sibuk menelpon, ternyata di luar pasukan tentara keamanan Ultrak sudah datang. Hannah meminta Abbas untuk segera pergi dari rumahnya karena kemungkinan dia sedang diincar. Abbas hanya mau pergi jika anaknya ikut. Hannah pun mengizinkannya. Ternyata pembicaraan mereka sudah disadap. Abbas pun berpamitan. Dia harus pergi, berusaha membujuk anaknya. Unit tentara Ultrak semakin dekat. Mereka harus keluar dari sini. Hannah mencoba mencari jalan melalui jendela yang terhubung dengan tetangga sebelah.
Don't be scared. Hana menunggu Sylvie yang tak kunjung datang. Ternyata wanita ini ingin membawa burung peliharaannya dan dia ditembak. Hana mengulur waktu, menghabisi tentara yang masuk dan segera menyusul Abbas dan Nadia. Mereka terus mengejar. Hana baku hantam dan tembak dengan mereka. Pelarian dimulai. Abbas berlari menuju mobilnya dan Hana menyusulnya. Mereka langsung melaju meninggalkan area itu. Marissa khawatir dengan Hana yang tak ada kabarnya. Sementara John kembali menghubunginya, bertanya soal Abbas. Marissa memberitahunya, Hana sudah menemukan orang itu. Tapi Marissa mulai curiga kalau John telah mengkhianati mereka. Stapleton mendengarnya. Wanita ini mendengarkan hasil rekaman telepon Marissa dan John pada pimpinan Utrecht. Dan mereka yakin kalau Marissa sedang menuju Vienna. Looping it. Sementara bocil ini kesal karena mainannya tertinggal saat mereka kabur. Abbas berjanji akan membelikan yang baru. Carl pun kembali menghubungi Marissa, memberitahu Gordon Evan, orang yang dia cari sedang berada di New York. Marissa segera mengakhiri teleponnya. Okay, thanks. I have to go. Dan dia segera menghubungi Hana. Hana memberitahu dia yakin kalau John telah mengkhianati mereka. Dia sudah menduganya. Hana bertanya kemana dia akan pergi. To New York, and I think they planted it. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Tamu yang berada di ruangan sebelahnya terus bertengkar dan mereka menyebut-nyebut Vienna. Marissa yakin kalau John tahu dirinya akan pergi ke Vienna. Sekarang dia akan membuat rencana baru. Dia segera meminta Ethan untuk pindah ke safe house dan dia yakin Ethan dalam bahaya. Hana dan Abbas mencari jalur alternatif. Mereka menyusuri hutan. Utrecht akhirnya menutup Meadow. Mereka tak ingin ada jejak yang tertinggal. Mereka memindahkan semua trainee dan personel ke Vienna, termasuk Sandy. Sandy pun ditugaskan misi baru. Dia didaftarkan ke sekolah musik dan segera membaur dengan murid-murid yang lain. Sandy memang pandai bergaul. Murid-murid di sana menyukainya. Dan dia mendapatkan notifikasi. Misi baru diberikan. Ethan pun pergi ke restoran tempat dia biasa makan siang. Ketika akan membayar tagihan, pesanan itu sudah dibayar. Itu adalah tanda dari Marissa kalau dia dalam bahaya. Dia buru-buru pergi dari restoran. Dan tak lama Sandy sampai di sana. Ternyata misinya adalah mencari Ethan. Sementara di fasilitas, Terry membuka kembali catatan para trainee. Dia mencoba mengingat apa hal yang penting. Dan John menegurnya. Untuk tak terpaku dengan masa lalu, menugaskannya bekerja dengan baik karena dia akan ke Vienna. Dan John mengancamnya, meminta Terry mengabarinya jika para trainee saling berkomunikasi satu sama lain. Terry pun hanya diam. Hana, Abbas, dan anaknya akhirnya sampai di sebuah stasiun. Mereka sedang menunggu kereta. Nadia terus bertanya soal bibinya. Hana pun mencoba mengalihkan topik agar bocil ini tak bertanya lagi. Dan Abbas mengajak Hana bicara secara pribadi. Dia meminta maaf karena tak terus terang soal kehidupannya. Dan dia meminta Hana mengerti masalah ini terlalu rumit dan kejam untuk anaknya yang masih kecil. Dan akhirnya mereka sudah berada di dalam kereta. Mereka menyusun rencana baru dan mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Karena kini mereka membawa seorang anak kecil. Bocil ini merasa lapar dan meminta makanan. Abbas mencoba memberinya, tapi bocil ini tak menyukainya. Mereka tak punya pilihan. Abbas meminta tolong pada pria tua yang duduk di kursi sebelah. Apa dia memiliki makanan? Pria itu juga tak punya. Tiba-tiba kereta yang mereka tumpangi berhenti. Hana panik dan langsung mengecek sekeliling. Menduga ini adalah ulah Utrecht. Pria di sebelah memberikan sebuah alamat. Ini bisa menjadi tempat persembunyian mereka. Tempat itu berada di arah utara. Abbas pun berterima kasih.
Mereka segera pergi ke gerbong sebelah untuk kabur dari tentara Ultrak. Pria tua itu membantu mereka mengulur waktu. Hana menyuruh Abbas dan Nadia untuk keluar lebih dulu. Mereka bersembunyi di bawah gerbong. Tentara Ultrak berusaha menemukan mereka, tapi tak berhasil. Sementara itu, Ethan pergi ke safe house-nya. Dia tahu dirinya dalam bahaya. Dia segera mengabari istrinya yang bernama Annie untuk menemuinya di safe house. Memintanya tak panik dan berjanji menjelaskan apa yang terjadi. I love you. Wanita ini segera berkemas dan tiba-tiba ada yang menekan bel pintunya. Ternyata itu adalah Sandy. Wanita ini membukakan pintu. Ternyata Annie adalah guru di sekolah musik yang baru Sandy masuki. Dia tak curiga karena Sandy murid baru di kelasnya. Sandy beralasan dia tak sengaja lewat dan tahu ini rumah gurunya. Dia memperhatikan sekeliling dan menyadari Annie akan pergi. Saat ponsel wanita ini berbunyi, Sandy tak mengizinkan untuk mengangkat telepon itu dan dia mengeluarkan pistolnya. Wanita ini langsung ketakutan dan akan kabur. Sandy segera menangkapnya dan meminta Annie memberitahu di mana suaminya. Dia mengancam akan menghabisinya. Wanita ini ketakutan dan memberitahu Sandy alamatnya. Sandy pun mencoba mencari alamatnya. Wanita ini akan melawan dan Sandy menghabisinya. Gadis ini sempat merasa bersalah, tapi dia harus menjalankan tugas dengan fokus. Hana pun membuat mainan kayu untuk Nadia. Bocil ini senang dengan mainan barunya. Dan mereka kembali menyusuri hutan dan pergi menuju alamat yang diberikan pria tua tadi. Mereka sampai di sana. Ternyata itu adalah markas kelompok kiri yang sedang mencoba memberontak. Mereka adalah orang-orang yang kontra dengan pemerintah. Hana yakin orang seperti mereka tak akan melapor pada polisi. Mereka pun diberikan kamar. Abbas pun mendatanginya. Mereka sempat mengobrol. Hana mengaku dia takut, tapi mereka harus fokus menjalani ini dan yakin mereka akan bisa bertahan. This is new to me. Sementara Ethan sangat khawatir karena istrinya tak kunjung datang. Ethan mendengar suara di luar dan menduga istrinya datang. Ternyata ada seorang gadis yang berusaha masuk ke safe house-nya. Marisa akhirnya sampai di Vienna. Dia akan pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Ethan menghubunginya. Dia memberitahu kalau seorang gadis dengan rambut blonde berusaha masuk ke safe house-nya. Marisa menduga gadis itu adalah Sandy, utusan Ultrak. Marisa pun terpaksa berbalik arah. Marisa menghubungi Hana, memberitahu kalau Sandy sedang dalam misi dan mengejar Ethan. Dan Ethan bersembunyi di sebuah gereja di Volkswagen. Marisa meminta bantuan Hana untuk membereskan Sandy. Hana segera menghubungi Terry, meminta wanita ini memberitahu lokasi Sandy. Terry sebenarnya sedang berkemas. Dia segera membantu Hana dan memberitahu lokasinya. Hana segera menuju lokasi yang Terry beritahu. Di safe house, ternyata Sandy sudah menangkap Ethan. Informasi yang Ethan berikan pada Marisa adalah palsu. Marisa pun sampai di gereja itu, dan bukan Ethan yang ada di sana, melainkan seseorang di kegelapan. Saat Marisa masuk ke dalam, yang menyambutnya adalah ayahnya sendiri. Marisa sangat shock, dan plot twistnya, Gordon Evan, pimpinan Ultrak dan Pioneer Group, adalah ayah Marisa. Orang ini menyapanya. It's been a long time. Sandy telah menyandera Ethan. Dia juga sudah menyiapkan surat kematian agar tak ada yang mencurigai. Saat Sandy ingin menghabisinya, dia mendengar suara di luar. Dan mencoba mengeceknya. Ternyata yang datang Hana. Kedua gadis muda ini bertarung.
dan Hana berhasil menghajar dan mengalahkannya. Dia meminta Ethan tetap tenang dan Marisa lah yang mengutusnya. It's okay. Marisa kembali bertemu dengan ayahnya, Gordon Evan. Dia tahu tak bisa melawan ayahnya. Marisa menyerahkan pistolnya. Dia meminta Gordon bicara berdua dengannya. Gordon menyuruh semua anak buahnya menunggu di luar. Mereka membicarakan masa lalu. Gordon mengungkapkan dirinya lah yang membuat Marisa bekerja di Ultrak. Marisa berkilah. Dia merasa John lah yang merekrutnya. Ayahnya mengaku John hanyalah salah satu bawahannya. Marisa kesal kalau dia tahu sejak awal dia tak akan bergabung dengan Ultrak. Dia sangat membenci ayahnya. Gordon tak terima dengan perilakunya dan menghajarnya. Pukulan itu membuatnya terdiam. Ingat dengan trauma masa kecilnya. Rasa takutnya dengan ayahnya sangat besar, dan Gordon ternyata memiliki kendali yang besar atas dirinya. Gordon merasa anaknya telah salah. Tak menyangka gadis muda itu bisa mempengaruhinya. Dia benar-benar berubah. Bahkan Marisa membela kelompok yang dulunya menjadi musuhnya. Gordon ingin Marisa kembali dan bawa gadis muda yang bernama Hana itu. Dia berjanji tak akan menyakitinya asal dia membawanya. Sebenarnya Marisa tak yakin dengan janji ini, tapi dia tak punya pilihan. Dirinya dan Hana akan berada dalam bahaya kalau tak mengikuti kemauan orang ini. Gordon pun pergi meninggalkan Marisa. Sebelum pergi dia berkata, Ethan sudah dihabisi. He's dead. Marisa tak percaya itu. Dia sudah mengutus Hana untuk menyelamatkan Ethan. Setelahnya, Marisa langsung pergi menuju safe house, tempat Ethan berada. Hana menyandera Sandy dan mencegah Ethan yang ingin menemui istrinya. Dia sangat panik karena istrinya tak mengangkat teleponnya. Hana pun jujur, dia tak yakin kalau istrinya masih hidup atau tidak. But if she's dead, there's nothing you can do. Tapi akan sangat bahaya jika dia keluar dan istrinya sudah tak ada. Ethan semakin kesal dan panik. Hana meminta Ethan untuk fokus dan membahas soal Max Kaplan. Beritahu dia tentang orang itu. Max dijemput di tempat yang sama dengan mobil yang sama setiap harinya. Orang ini susah fokus karena memikirkan istrinya. Hana mengerti kekesalannya. Orang ini mulai mengoceh, menyalahkan orang yang bernama Gordon Evan atas semua yang menimpanya. Hana baru mendengar nama itu. Ethan pun memberitahunya. Marisa lah yang meminta Ethan untuk mencari tahu soal orang itu. Dan ternyata ada yang datang. Orang itu adalah Marisa. Marisa masuk dan melihat keadaan. They think you're dead. Hanya ada dua orang, Ethan dan Hana. Istri Ethan tak ada di sana. Dan dia melihat Sandy. Dia sudah menduga apa yang terjadi. Dia sangat kesal dengan gadis ini. Dia tega menghabisi seorang perempuan yang tak bersalah. Marisa ingin mencabut nyawanya. She knows what I'm talking about. Tapi dia kembali berpikir, Sandy punya protokol yang mengharuskannya memberi kabar setiap 6 jam sekali, agar Ultrak memastikan dirinya aman. Jika mereka menghabisinya sekarang, mereka akan mudah terlacak. Mereka akan menghadapi banyak pasukan Ultrak. Marisa pun menghajar gadis muda ini. Setelahnya dia bicara dengan Ethan membahas soal Meg. Ethan memberitahu hal yang sama. Marisa berencana mengikuti mobil yang membawa Meg agar mengetahui lokasi markas Ultrak yang baru. We find the car, we follow it. Dan mereka memulai rencananya, mengikuti mobil yang membawa Meg sejak dari parkiran. I haven't told you about Abbas. Hana pun meminta Marisa untuk tak menyembunyikan apapun darinya. Hana memberitahu kalau Abbas memiliki seorang anak dan mereka sudah bersembunyi di suatu tempat. Hana ingin memberitahu lokasinya. Marisa mencegahnya. Marisa ingin Hana menyimpan informasi itu. Marisa masih ragu, orang yang akan mereka lawan adalah ayahnya. Dia akan memilih diam untuk sekarang. Dan mereka mengikuti mobil yang membawa Max. Stapleton membawa John ke kantor baru Ultrak. John mengamati kantor itu. Ini tempat baru baginya. Dia bertemu dengan Terry di meja depan. Terry cuma melihatnya. Stapleton pun membawa John ke ruangan Gordon. Welcome to the mothership. Ternyata ini adalah kantor pusat Ultrak. Gordon meminta John untuk minum bersamanya. John sempat menolak, tapi bosnya memaksa. Gordon membahas tentang Marisa. Dia ingin John memberitahunya kenapa Marisa tiba-tiba berkhianat ke Ultrak. Dan setelah mendengar alasannya, Betray me, John. Gordon memanggil Stapleton. Dia memerintahkan Stapleton untuk membawa John ke ruangan timur dan ingin Stapleton menghabisinya. Dia telah gagal. Ternyata itu didengar oleh Terry. Sementara Marisa dan Hana terus mengikuti mobil yang menjemput Max.
Sopir itu mengganti plat nomor mobilnya agar tak bisa dilacak. Mobil itu menunggu Max di dekat taman. Max masuk ke dalam mobil. Mereka pun langsung berangkat. Marissa dan Hannah terus mengikuti mereka, dan tiba-tiba mobil itu menghilang. Mereka berdua bingung. Tak jauh dari sana terdapat kantor lama kedutaan Amerika. Hannah menduga mobil itu membawa Meg masuk ke dalam sana, tapi mereka tak tahu jalurnya karena seluruh jalan masuk diblokir. That's the old US Embassy. Stapleton memerintahkan tim pembersih untuk standby. Mereka akan menghabisi John. I need a cleaning crew on standby. Terry tak tega. Dia memikirkan cara untuk menyelamatkan John. Dia bertanya pada salah satu rekannya soal mengurus kartu akses. Beralasan kartu punyanya bermasalah. Rekannya menunjukkan di mana ruangan itu berada. Terry segera ke sana. Ternyata operator di sana sedang tak ada. Terry membuat alasan agar bisa masuk ke ruangannya. Terry mencari kunci laci tempat kartu akses disimpan dan mengambilnya. Terry segera buru-buru pergi. Sementara Hannah dan Marissa istirahat di kafe yang tak jauh di kantor kedutaan. Mereka masih mencari tahu cara mobil itu ke dalam. Marissa memberitahu Hannah, batas mereka mengejar Meg hanya sampai tengah malam nanti. Hannah protes, kenapa baru diberitahu sekarang? Dan Hannah teringat soal nama Gordon Evan. Dia menduga orang itu adalah pimpinan Ultrak. Dan gadis ini yakin Marissa telah mengenal pimpinan Ultrak. Marissa mengaku dia memang mengenalnya, tapi hubungan mereka sangat buruk. Mereka pernah bekerja sama saat di Pentagon. He's that kind of man. Marissa memberitahu Hannah, Gordon adalah orang yang kejam. Marissa takut gadis ini tak percaya lagi padanya, tapi dia belum bisa mengatakan apa yang terjadi. Saat Hannah ingin membayar makanan, Hannah sadar ada yang bergerak di bawah tanah. Kopi di atas meja terus bergetar. Hannah langsung memberitahu Marissa. Dia sudah tahu cara Max masuk ke dalam dengan cara melewati jalan bawah tanah yang tersembunyi. Marissa dan Hannah langsung mencari jalur itu. Marissa pun menghubungi Gordon. Dia memutuskan akan menepati janjinya untuk membawa Hannah ke Ultrak. Gordon memujinya. Sementara Stapleton dan anak buahnya menuju ke lokasi Sandy yang tiba-tiba menghilang. Di saat yang sama, Hannah dan Marissa mencari jalan masuk ke dalam kantor kedutaan. Mereka melihat Stapleton dan anak buahnya keluar. Marissa dan Hannah memanfaatkan kesempatan untuk masuk. Saat di dalam, mereka menghabisi dua security, mengambil senjata mereka, masuk ke area gedung dengan lift. Mereka bergerak dan menghabisi orang-orang yang menghalangi mereka. Excuse me, I'm so sorry. Is that Max? Hannah mencari Max melalui CCTV di front desk dan akhirnya menemukannya. Come on. Sementara itu Terry pergi ke ruangan John. Saat tahu Stapleton sedang bertugas di luar, Terry membuat alasan ada dokumen penting yang harus ditandatangani John. I'll take it. Di belakang dokumen, Terry sudah meninggalkan kartu akses dan senjata agar John bisa melawan. John sadar ada barang yang Terry tinggalkan. Dia segera menyembunyikannya. Do it. Hannah dan Marissa menyusuri tangga dan akhirnya bertemu dengan Max. Marissa memaksa Meg untuk menuju area bawah, tempat Meg bekerja untuk Ultrak. Ternyata di dalam ruangan bawah tanah, Meg telah mengerjakan pencadangan data untuk Ultrak. Dari mesin itulah target-target Ultrak terbentuk. Mereka membuat algoritma yang mencari target-target yang diduga akan mengancam masa depan Ultrak di masa yang akan datang. Hannah tak menduga Ultrak melakukan ini semua. Marissa dan Hannah ingin menghancurkan mesin itu, mencegah Ultrak menghabisi sembarangan orang. Ini kejam sekali. Jika mesin ini hancur, Ultrak membutuhkan waktu 6 bulan untuk memulihkannya kembali. Marissa pun memaksa Meg berikan salinan data dari target-target Ultrak. Dia tahu orang ini pasti punya. How do we destroy it? Sementara Ethan masih berada di safe house bersama dengan Sandy yang terikat. Dia memberikan ponsel agar Sandy bisa memberikan kabar ke Ultrak. Sandy meminta maaf karena telah menghabisi Anna. Emosi Ethan kembali. Dia meminta Sandy memberitahunya apa yang terjadi. Dan gadis ini memang memancing Ethan untuk mendekatinya. Dan dia segera melumpuhkan Ethan. Take your pleasure. Fuck you.
Dia segera mengabari Terry. Dia telah diserang oleh Hannah dan Marissa. Terry yang galau dan sudah melihat kekejaman Ultrak ragu untuk melaporkan keluhan Sandy. Dan rekannya malah mengintip layarnya, langsung memberitahu Stapleton kalau Sandy telah diserang oleh Hannah. Marissa dan Hannah sibuk menghancurkan mesin algoritma yang Max ciptakan. Saat mereka lengah, Mac berencana menekan tombol emergency. Hannah menyadarinya dan langsung menghabisinya. Di saat yang sama, alarm security tiba-tiba berbunyi. Saat transfer data selesai, Hannah dan Marissa langsung mencari jalan untuk kabur dari gedung. Sebelum gedung itu terkunci, Marissa ingin memisahkan diri dengan Hannah dan meminta Hannah membawa flash disk Mac bersamanya. Dia harus segera kabur. Hannah dengan berat hati meninggalkannya. Salah satu dari mereka harus selamat. Gordon Evans sudah mendapat laporan kalau Marissa dan Hannah berada di dalam gedung. Dia langsung memerintahkan Stapleton untuk kembali ke markas. Petugas keamanan berjaga di depan ruangan John. Mereka masuk ke ruangan akan membawa John pergi. John menyerang penjaga dan segera kabur dari sana. Dia mengemas barang-barangnya, berniat kabur keluar gedung. Di tengah jalan dia bertemu dengan Marissa. John mengatakan mereka tak akan mengganggu satu sama lain. John pun memberitahu Marissa letak ruangan Gordon dan langsung buru-buru pergi. Hannah sudah sampai di parkiran bawah tanah. Saat ingin keluar, Hannah mendengar dari radio Stapleton telah kembali. Dia tak tega meninggalkan Marissa sendirian. Stapleton dan rekan-rekannya langsung menyebar ke seluruh gedung, mencari Hannah dan Marissa. Marissa menghabisi orang-orang yang menghalangi jalannya. Gordon sudah menunggu di ruangannya. Saat Marissa masuk, ingatan masa lalunya kembali. Cerutu di atas meja men-trigger masa lalunya. Why were you hiding, Mary? Marissa berusaha fokus, mencari di mana Gordon. Akhirnya Marissa menemukannya. Dia berhadapan langsung dengan ayahnya. Gordon kecewa, dia datang tanpa Hannah. Backbone. Marissa sangat marah dan mengungkapkan emosinya selama ini. Gordon dengan tenang menyudutkan Marissa. Dia tahu masih bisa mengontrol anaknya. Diam-diam Hannah sudah sampai di ruangan Gordon. Hannah menguping pembicaraan mereka dan baru tahu Gordon adalah ayah Marissa. Di luar ruangan, Gordon sudah menyiapkan unit yang akan menghabisi Marissa. Gordon memerintahkan mereka mengeksekusinya. Execute. Dan tiba-tiba listrik padam. Hannah keluar dari persembunyiannya, berusaha menyelamatkan Marissa. Baku tembak terjadi. Marissa dan Hannah segera keluar dari ruangan, mencari jalan untuk kabur. Saat kabur, Hannah terkena tembakan, luka yang cukup parah. Hannah tak yakin bisa keluar bersama dengan Marissa, meminta Marissa meninggalkannya di sana. Tentu wanita ini tak mau. Tapi Hannah yakin dia akan selamat. Marissa memberikan sebuah alamat pada Hannah. Dia akan menunggunya di sana. Cosmopolitan Hotel. Dan Hannah pun berjanji akan menghabisi Gordon demi dirinya. I will kill him. Karena tahu Marissa tak akan sanggup melakukannya, wanita ini pun pergi meninggalkannya. Hannah melemparkan granat mengalihkan perhatian. Marissa berhasil kabur. Unit keamanan menangkap Hannah yang tak sanggup melawan. Stapleton sudah di sana. Marissa pun kabur meninggalkan Hannah. Dia segera kembali ke safe house. Dan menemukan Ethan. Untunglah dia masih hidup dalam posisi ditahan. Marissa segera membereskan barang mereka dan bersiap untuk pergi. Ultrak pasti akan mengejar. Dia menyiapkan bahan peledak untuk menghilangkan jejaknya di safe house itu. Dan tak lama pasukan Ultrak sudah mengepung safe house. Marissa meminta Ethan membantu. Dan dia menyerang saat ada kesempatan.
Dia dan Ethan segera kabur keluar dari gedung. Sementara Abbas dan Nadia masih berada di peternakan di pinggir kota, menunggu kabar dari Hana. Bocil ini bangun terlalu pagi, bermain dengan anjing penjaga peternakan. Dia main terlalu jauh, sampai memasuki area terlarang di peternakan. Saat Abbas terbangun, dia langsung mencari anaknya. Akhirnya dia menemukan Nadia yang hampir melewati area yang terlarang. Jika Nadia masuk ke sana, tempat persembunyian mereka bisa ketahuan. Abbas memarahi anaknya agar jangan mengulangi lagi. Sementara Hana masih ditahan di markas Ultrak. Gordon pun menginterogasinya langsung, bertanya soal Marisa. Gordon menjelaskan padanya kenapa daftar target Ultrak harus dihabisi, termasuk Abbas yang pernah dia lindungi. Gordon merasa mereka adalah orang yang berbahaya untuk masa depan orang banyak dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mereka tak bisa dibiarkan berkembang. Hana tak terima lalu menyerang orang ini. Dia langsung ditahan oleh para penjaga. Bahkan Gordon menyiksanya. Mary will tell you. You fucked up. In my house. Di ruang kontrol, Stapleton dan kelompoknya akhirnya menemukan di mana John. Terry memperhatikan mereka. We found Carmichael. Make it quiet. John pun menghubungi Marisa. Dia ingin bekerja sama dengannya untuk menghancurkan Ultrak dan membantunya membebaskan Hana. Sebagai balasan, John ingin Marisa membuatkannya identitas baru dan sejumlah nominal uang. Marisa pun setuju. Mereka berjanji bertemu di area Watergate 1 jam lagi. John ke lokasi menggunakan kereta. Dia memperhatikan keadaan sekitar, memastikan tak ada yang mengikutinya. Does anybody speak English? Apologies. Tapi ternyata Sandy mengikuti gerak-geriknya. I don't know this. John terus berusaha kabur, tapi gadis ini terus mengikutinya. Dan akhirnya John tertangkap. Sandy menyalahkan John karena John lah yang mengajarinya untuk menjadi asasin. Dan dia langsung mengabari Ultrak. John sudah tertangkap. Hana ditahan di sebuah ruangan. Seorang perawat datang memberikannya makanan. Hana memperhatikannya dan sadar tak jauh dari ruangannya ada ruangan lain, tempat seseorang dirawat juga. Hana menduga di sanalah Max Kaplan yang terluka dirawat. Setelah perawat itu pergi, Hana memperhatikan makanan itu. Dan ada garpu di sana. Hana sudah punya rencana. Hana pun mulai membuat keributan. Gordon masuk ke sana, melihat makanan sudah berserakan di kantor. Gordon pun memberitahu Hana, Max sudah meninggal dan Marisa tak akan pernah membuka data Ultrak karena file itu diinskripsi dan hanya dia yang tahu. Gordon pun menunjukkan pada Hana rekaman CCTV. Sementara Marisa terpaksa mencuri sebuah mobil, lalu pergi ke kantor kedutaan besar bersama dengan Ethan. Marisa menunggu di luar. Ethan mengurus sesuatu di dalam. Saat Ethan kembali, dia sudah membawakan identitas baru untuk John.
Dia dan Marissa pergi menuju lokasi pertemuan. Diplomatic staff. You have no idea who to trust. Saat dia sampai, Marissa memberi petunjuk pada Ethan untuk tetap berhati-hati. Dan jika dia mendengar suara tembakan dari dalam gedung, Ethan harus langsung menjemputnya di pintu keluar. Marissa pun masuk ke gedung. Gordon mengamati Marissa dari CCTV jarak jauh. Hannah juga dipaksanya ikut menonton. Gedung itu sudah dikepung tentara Ultrak. John menunggu Marissa di lantai atas. Marissa tak ingin basa-basi. Dia menagih password untuk file yang terenkripsi. Tapi dia melihat ada yang aneh dari sikap John. Marissa juga sadar John sengaja berdiri di depan CCTV. John memberikan Marissa sebuah laptop. Tapi ternyata kode yang dirilis komputer itu mengumumkan target Ultrak yang baru. Ternyata Marissa kembali terjebak dengan permainan ini. Dan baru sadar John telah mengkhianatinya. Gordon pun bicara di speaker. Marissa telah masuk jebakannya. Dia akan memaafkannya jika dia bergabung dengan Ultrak. Tapi jika dia menolak, dia tak akan segan-segan menghabisinya. Tempat itu sudah terkepung. Gordon berjanji kalau Hannah akan aman. Dan Hannah ikut bicara lewat speaker. Hannah berkata dia baik-baik saja. Hannah memberi kode pada Marissa. Dia tak mengalami kendala di Ultrak. Dan akhirnya Marissa memutuskan untuk tetap melawan. Marissa meninggalkan John. Baku tembak terjadi. John yang tak punya senjata hanya bisa pasrah. Dan Sandy sudah menargetkannya, lalu menghabisinya. Marissa mencari jalan keluar, dan akhirnya dia lolos. Ethan sudah menunggunya dan langsung membawanya kabur. Ultrak kembali kehilangan jejak Marissa. She'll never join you. Hannah mengejek Gordon. Marissa anaknya tak akan pernah kembali bergabung dengannya. Gordon yang kesal meninggalkan Hannah sendirian. Hannah memikirkan rencana bagaimana lolos dari sini. Warsawa, Polandia. Jules mendapat misi untuk menghabisi target yang bernama Zofia Mora. Tapi kali ini dia merasakan pergolakan batin. Dia mulai merasa Ultrak menghabisi orang-orang tak bersalah. Dia menyamar menjadi siswa pertukaran pelajar dan pergi menuju rumah target. Dia membawa sebotol anggur sebagai hadiah. Target bernama Zofia ini memang sudah mengenalinya. Jules masuk dan memperhatikan pekerjaan yang Zofia lakukan. Zofia sedang mengerjakan proyek penelitian nuklir untuk gelar S3-nya. Dia sudah mengerjakan proyek ini selama bertahun-tahun. Dia merasa penelitiannya ini akan membantu masa depan dunia. Are you okay? Semua orang berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jules kembali bimbang. Apakah dia harus menghabisi target? Jules tiba-tiba mengeluarkan senjatanya. Zofia langsung kaget. Jules mendekatinya dan berbisik, menjelaskan apa yang terjadi, menceritakan siapa dia. Dia akan melawan Ultrak, tak melakukan ini lagi. Jules meminta Zofia untuk segera pergi dari kota ini, mulai hidup baru, ubah namanya dan tinggalkan nomornya. Dia akan memberitahu kalau keadaan sudah aman. Do you understand me? Sementara Hannah menunggu di ruangannya saat perawat kembali datang. Dan Hannah menyerangnya, lalu menghabisi para penjaga dengan mudah. Menghancurkan kamera CCTV dan kabur melalui ventilasi. Hannah sudah kabur dan menghilang. Gordon langsung panik, memerintah seluruh unit untuk mencari di mana Hannah, menutup akses keluar gedung. Hannah menghabisi orang-orang yang menghalanginya, melompat keluar melalui jendela. Tapi ternyata pengamanan Ultrak yang berlapis sudah menunggunya. Mereka mengepung Hannah dan membawanya kembali. Bocil ini sudah bosan terlalu lama di peternakan. Dia selalu protes ke ayahnya di meja makan. Abbas kesal dan memarahinya. Nadia pergi dari meja makan. Abbas merasa bersalah. Mencari di mana anaknya, tak menemukan dimanapun. Nadia! Akhirnya dia memutuskan mencari Nadia di tempat terlarang. Tindakan itu membuat Abbas ketahuan oleh Ultrak. Kamera satelit pengawas Ultrak mendeteksinya. Abbas kembali. Ternyata Nadia hanya bermain di pohon yang tak jauh dari peternakan. Abbas pun menyesal atas kemarahannya.
Hana dibawa kembali ke Ultrak. Dia disiksa dan dipaksa mengingat kembali kenangan lamanya. Siksaan itu membuat perasaannya kacau. Gordon menghampirinya, menunjukkan pada Hana list target yang telah Marisa rilis. Gordon memberitahu Hana kalau mereka semua sudah dihabisi dan memaksa Hana memberitahu di mana Marisa. Hana tetap bungkam. Dan Gordon mengancamnya kembali. Mereka sudah menemukan lokasi Abbas. Hana langsung panik. Dia tak mau lagi ada korban tak bersalah. Gordon menunjukkan video Abbas yang sedang mencari anaknya. Dan akhirnya Hana menyerah. Dia memberitahu Gordon lokasi Marisa dan memohon agar tak menyakiti Abbas dan anaknya. Hotel room 100. Gordon meminta Hana tak melawan lagi. Jika tidak, mereka akan menghabisi Abbas. Sementara Ethan sedang mengobati Marisa yang terluka. Marisa harus segera sembuh. Dia harus menyelamatkan Hana dan menghabisi ayahnya. Marisa menyusun rencana, meminta Ethan membantunya. Tiba-tiba telepon hotel berbunyi. 411. Ternyata itu Hana. Hana mengaku dia sudah berhasil kabur dari Ultrak dan memberitahu kalau Ultrak sudah menangkap Abbas. Dan meminta Marisa untuk menemuinya di pemakaman sebuah gereja. Marisa sempat curiga, ini terlalu tiba-tiba. Tapi dia percaya Hana masih berada di pihaknya. They found Abbas. Staf Ultrak membantu Hana merapikan dirinya. Dan Hana pun dikeluarkan. Mereka membawa Hana ke sebuah pemakaman di gereja, tempat Hana dan Marisa akan bertemu. Hana dipasangi alat komunikasi, agar Ultrak bisa melacak dan menyadap pembicaraannya. Petugas Ultrak juga memantau pergerakan Marisa. Sejak Marisa keluar dari hotel hingga tiba di pemakaman. Gordon mengamati dari jauh, mendengarkan percakapan Hana dan Marisa. Hana mengamati situasi di luar. Dan saat Marisa tiba, Hana memberitahunya Gordon mendengar pembicaraan mereka. Dan mereka juga sudah dikepung. Mereka sudah tak bisa kabur lagi. Dia mengaku sudah lelah melawan dan ingin menyerah saja. Marisa tak percaya mendengarnya, tapi Hana menunjukkan tangannya. But I just caused more. Tertulis kalau Max Kaplan masih hidup. Dari situlah Marisa tahu Hana masih berniat meruntuhkan Ultrak. Dan Marisa akan mengikuti permainan ini. Mereka dibawa kembali ke markas Ultrak. Marisa dan Hana dibawa kembali ke Ultrak dan dibawa dengan mobil terpisah. Hana mengambil air untuk menghilangkan tulisan di tangannya agar tak ketahuan. Sementara itu Sandy kembali ke apartemennya di Vienna. Dia masih shock dengan kejadian yang dialaminya. Terbayang wajah Anna yang dihabisinya. Sandy mendengar notifikasi dari laptopnya. Seseorang memintanya menghubungi sebuah nomor lewat telepon umum. Sandy segera melakukannya dan mencari tahu. Ternyata orang itu adalah Jules. Sandy tak menduga Jules yang menghubunginya. Jules memberitahunya, mulai saat ini dia akan keluar dari Ultrak dan tak akan mengikuti perintah organisasi lagi. Jules meminta bantuannya. Sekarang dia sudah berada di Austria, tapi Sandy menolaknya. Sandy sangat setia pada Ultrak dan langsung menutup telepon. Sementara Terry mencari tahu pemilik dari peternakan tempat Abbas bersembunyi. Pemiliknya bernama Lena Bears. Dia mendapatkan kontak pemiliknya. Terry pun menelpon diam-diam dan memberitahu apa yang terjadi, meminta Abbas dan anaknya pergi dari sana. Lena pun langsung memberitahu Abbas. Abbas segera berkemas dan akan pergi dari sana. Akhirnya Marisa dan Hana kembali ke markas Ultrak. Hana melihat pecahan kaca di lantai. Marisa memberikan kode. Dia langsung mengalihkan perhatian Stapleton.
dan Hana segera mengambil pecahan kaca itu. Rencana mereka berhasil dan dibawa ke atas melalui lift. Di kantornya, Gordon ingin anak buahnya segera menghabisi Hana saat mereka berdua sampai di atas. Dia ingin Marissa melihat langsung kematian remaja itu. Hana berjalan di belakang Marissa. Dia berhasil melepaskan tangannya. Saat berada di lorong, Hana diminta masuk lebih dulu. Unit keamanan sudah menunggu untuk menghabisi Hana. Dan Marissa tiba-tiba melawan. Hana langsung membantunya, menyerang petugas yang lain. Stapleton menjadikan Marissa tamengnya. Dia memberitahu rekan-rekannya, Do not shoot! Do not shoot! dia dan Marissa akan masuk, meminta jangan menembak dulu. Saat akan masuk, Marissa menghajar dan mendorong Stapleton. Hana menembaki ruangan itu. Saat Terry sampai ke ruangannya, tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Rekan kantornya sempat mencurigainya, tapi Terry tetap diam. Hana dan Marissa pun mencari ruangan tempat Max Kaplan dirawat. Mereka mematikan tiap kamera CCTV. Gordon sangat muak. Dia sudah dekat menghabisi orang-orang ini. Dia baru sadar niat mereka. Mereka memang ingin kembali ke Ultrak karena tahu Mac masih hidup. Gordon pun memarahi Stapleton. Segera pergi ke ruangan Mac, habisi saja dia. Why would you do that? Hana dan Marissa melalui ruangan ventilasi. Mereka menemukan ruangannya, menghabisi petugas yang berjaga. Don't move. Orang ini terbaring lemah. Hana mencoba menjelaskan apa yang terjadi, meminta Max bekerja sama, memberitahu kata Sandy dari flash disk-nya. Karena Mac juga sudah diincar oleh Utrecht, dia tak bisa mempercayai mereka. Dokter yang menangani juga mengatakan dia akan diserang. Mac akhirnya setuju. Mereka membantu menulis kata sandinya. Dan saat selesai, Hana dan Marissa langsung kabur. Bersamaan, Stapleton menuju ruangan Max dirawat. Hanya Mac yang ada di sana. Stapleton kembali bertanya di mana Hana dan Marissa. Max tak bisa menjawabnya, dan Stapleton pun menghabisinya. Saat keduanya sedang kabur, mereka bertemu dengan Terry. Terry mengaku dia berada di pihak mereka. Dia akan menunjukkan jalan kabur yang aman. Di peternakan, Lena sudah mempersiapkan diri kedatangan petugas Ultrak. Mereka langsung menanyainya tentang keberadaan Abbas. Abbas Naziri. Wanita ini mengaku tak ada siapapun yang datang ke peternakannya. Abbas dan Nadia bersembunyi di lumbung yang tak jauh dari sana. Saat mereka bersembunyi, anjing peliharaan malah menggonggong saat melihat Nadia. Dan wanita ini berusaha melawan. Dia mengeluarkan senjatanya dan melumpuhkan beberapa petugas. Tapi tak sebanding dan dia dihabisi. Mendengar tembakan, Abbas langsung membawa Nadia keluar dari lumbung berlari ke arah hutan. Petugas keamanan mengecek di sana, tak menemukan apa-apa. Hanya mainan Nadia yang tertinggal. Hana dan Marissa masih berusaha keluar dari Utrecht. Mereka mendengar dari radio kalau keduanya belum ditemukan. Tim lapangan ingin meminta bantuan dengan helikopter untuk menangkap Abbas. Hana bertanya pada Terry, di mana landasan helikopter. Terry pun memberitahunya. You'll be killed. Mereka pun membagi tim. Dia akan memisahkan diri dengan Marissa. Hana yakin bisa melakukannya. Dia meminta Marissa mencari tahu di mana Ethan dan akhiri ini semua. Mereka pun berpisah. Saat di tangga, Hana melumpuhkan penjaga terakhir, mengambil pakaiannya dan menyamar. Dixon, let's go! Dan akhirnya Hana berhasil menaiki helikopter dan menuju ke lokasi peternakan. Terry pun pergi ke parkiran bawah tanah. Dia mengalihkan perhatian penjaga di sana. Mengaku dia tersesat sambil menyebutkan ID-nya. Marissa muncul dan menabrak penjaga ini dan segera kabur dengan Terry. Abbas dan Nadia sedang di dalam hutan. Pasukan bantuan pun sampai. Mereka turun dari helikopter dan langsung menuju ke peternakan.
Hana melihat wanita itu sudah tak bernyawa. Hana masuk ke lumbung untuk memeriksa, melihat mainan Nadia yang terjatuh. Hana yakin keduanya kabur melewati hutan. Sementara Abbas dan Nadia bersembunyi di sebuah gua. Akhirnya Gordon dan Stapleton sadar. Salah satu petugas telah dihabisi, dan mereka yakin Hana sudah menyusup menjadi petugas lapangan. Gordon memerintahkan semua orang, kerahkan semua pasukan untuk mencari Hana dan Abbas. Sementara Sandy mendapat pesan dari Ultrak. Itu adalah kode bantuan untuk berburu di sebuah hutan. Lokasinya tertera. Dia berkemas dan menyiapkannya. Saat Sandy ingin keluar dari apartemennya, Jules menghadangnya. Jules ingin mencegah Sandy. Dia menjelaskan semuanya. Semua pelatihan Ultrak bertujuan mencuci otak mereka. Mereka menghabisi orang tak bersalah. Merekalah penjahatnya. Jangan biarkan dia dikendalikan. Sandy tak terima. Dia sudah menerima Ultrak dan menganggap karir di Ultrak adalah hal yang tepat untuknya. Dia tak ingin meninggalkannya. Sandy mengancam Jules dengan senjatanya. Jangan cegah dia atau dia akan menghabisinya. Sandy memberikan kunci apartemennya, meminta Jules menunggunya di sana. Dan Jules tak mendengarkannya. Dia mengikuti Sandy dan melihat Sandy dijemput oleh seorang petugas Ultrak. Dan salah satu petugas di lapangan mendapat informasi tentang penyamaran Hana. Diperintahkan untuk segera menghabisinya. Hana dengan cekatan berbalik dan menyerangnya, lalu menodongnya. Petugas itu terpaksa menyerah. Hana membuang radio petugas itu, menyuruhnya berlutut. Marissa dan Terry dalam perjalanan. Terry tahu kalau dia mengkhawatirkan Hana. Dia bersedia untuk menjemput Ethan, agar Marissa segera menyusul Hana. Setelah menimbang, akhirnya Marissa setuju dengan ide Terry, dan memberikan alamat Ethan padanya. Memintanya untuk hati-hati. Jika Terry gagal, mereka akan gagal menyebarkan ini pada dunia. Dia menurunkan Terry. Hana masuk ke dalam hutan, mulai melepaskan atribut pengaman yang dipakainya. Menjelajahi hutan mencari di mana Abbas. Jules pun masuk ke apartemen Sandy. Dia tahu Sandy menumpang di keluarga lain. Jules pun membuat alasan. Dia adalah teman kuliahnya. Diminta untuk mengambil laptopnya. Dan dia tahu ada misi untuk menghabisi Hana. Marissa membawa radio salah satu petugas Ultrak. Dari radio itu, Marissa mengetahui di mana mereka. Dan akhirnya Gordon dan Stapleton juga keluar dari markas menuju peternakan di pinggir hutan. Sandy sudah bergabung dengan mereka. Gordon memerintahkan Sandy untuk turun di area tengah hutan. Memerintahkannya mencari di mana Hana. Hana tak akan menduga kehadirannya. Dan Terry menuju hotel ke tempat Ethan menginap. Tak ada orang di kamar. Ternyata Ethan bersembunyi. Ethan langsung mengancamnya dengan pistol, mengira Terry adalah orang utusan Ultrak. Terry meyakinkannya dan memberi catatan yang diterimanya dari Marissa. Sementara di dalam hutan, Abbas menemukan sebuah mobil di hutan, mobil pemilik pemotong kayu. Tapi dia tak berhasil mencurinya. Alarm mobil berbunyi, membuat dia ketahuan. Abbas pun langsung kabur. Dan terdengar oleh petugas Ultrak, membuatnya ditemukan. Abbas berusaha kabur dari kejaran mereka. Mereka menembak. Hana mendengar tembakan dan langsung menuju lokasi. Melumpuhkan tentara Ultrak yang mengejar Abbas. Abbas lega melihat Hana. Hana bertanya di mana dia meninggalkan Nadia. Di tempat persembunyian, ada seseorang yang menghampiri bocil ini. Marissa memarkirkan mobilnya di hutan tak jauh dari peternakan. Dia mempersiapkan peralatannya, memantau keadaan sekitar. Marissa mendapati Ultrak telah melepaskan anjing pelacak. Dan Jules juga pergi ke area peternakan di tepi hutan. Dia menumpang di mobil warga yang menuju ke sana.
Hana dan Abbas bersembunyi di balik bebatuan besar. Helikopter melintas. Anjing pelacak menemukan mereka. Hana mendekati anjing itu dan menenangkannya. Anjing itu pun langsung pergi. Hana dan Abbas melanjutkan perjalanannya untuk menjemput Nadia. Abbas langsung masuk ke dalam gua. Hana mengawasi keadaan sekitarnya. Abbas lega karena anaknya masih di sana. Tapi ternyata Sandy sudah menunggu dan langsung mengancamnya di mana Hana. Abbas berbohong padanya. Sandy meminta Abbas membawanya ke sana. Dan saat mereka di perjalanan, Hana muncul dan menyerang Sandy. Abbas menarik anaknya. Keduanya bertarung. Keduanya tak ada yang mengalah, terguling sampai ke ujung jurang. Dan Hana memojokkannya, akan menghabisi gadis keras kepala ini. Tiba-tiba Jules muncul. Dia meminta Hana melepaskan Sandy. Bagaimanapun Sandy temannya. Sandy tetap memberontak. Hana akhirnya melepaskan. Ketiganya saling berpandangan. Jules meminta Sandy berhenti. Ini sudah selesai, jangan lakukan lagi. Sandy menolak. Jules terpaksa menembaknya. Sandy jatuh ke jurang dan hanyut di sungai. Dan tentara Ultrak sudah di sana. Posisi mereka terkepung. Kondisi Abbas sudah cedera. Mereka hanya bisa pasrah. Hana menutup mata Nadia. Sementara itu, Marisa masuk ke area peternakan. Dia menghabisi para penjaga di luar, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam, Gordon dan Stapleton sedang berdebat. Mereka diminta instruksi terakhir. Gordon ingin menghabisi semua orang, tapi Stapleton tak ingin ada anak kecil yang menjadi korban. Marisa menyelinap masuk. Gordon dengan marah mengatakan, anak 6 tahun itu bisa menghantui mereka ke depannya. Seperti Marisa kecil dan Hana kecil yang terus mengganggu operasi Ultrak. Unit yang mengepung Hana tinggal menunggu perintah. Wanita ini masih ragu. Saat dia ingin memberi perintah, Marisa menghabisinya. Marisa akan mengambil HT radio Stapleton. Gordon menembaknya. Baku tembak terjadi. Marisa yang terluka kembali meraih radio HT dan memerintahkan unit segera mundur. Ketiganya kaget saat melihat tentara Ultrak yang mengepung mereka mundur. Hana yakin ini adalah perbuatan Marisa. Marisa memandang ayahnya. Gordon memohon pada anaknya untuk menyelamatkannya. Marisa tak bisa melakukannya. Dia sudah banyak memakan korban dan terlalu kejam. Marisa menyaksikan Gordon menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi dia juga terluka di perutnya. Dia bersandar di kursi. Hana pun kembali ke area peternakan dan mencari di mana Marisa. Melihat Marisa duduk di lantai, Marisa meminta Hana mendekat, meminta maaf atas semua perbuatannya selama ini. Marisa tak bisa menahan air matanya. Dulu dia sangat membenci Hana dan Eric. Tapi Hana bisa mengobati masa lalu yang dia sesali saat di Ultrak dulu. Dia meminta maaf. Marisa menutup mata untuk selama-lamanya. Hana melepaskan wanita yang sangat berpengaruh di hidupnya ini. 1 minggu setelahnya, Hana berencana memulai kembali hidupnya. Dengan bantuan Carl dan Terry, dia sudah dibuatkan identitas baru dan akan menuju Boston, Amerika. Terry dan Carl mengantarnya. Semua operasi gelap Ultrak diungkapkan ke publik, membuat dunia geger. Seluruh fasilitas mereka telah ditutup. Presiden Amerika pun menginvestigasi siapa yang bertanggung jawab. Carl memuji Terry. Akhirnya semuanya selesai.
Carr mengatakan tak semua petinggi CIA anggota pioner. Terry akan bekerja kembali di kantor pusat. Hana diantar oleh Abbas dan Nadia. Paspornya jatuh saat bocil ini memeluknya. Abbas melihat paspor itu. Hana menggunakan identitas baru. Dia memohon agar Hana tetap di sini. Hana menolaknya. Mereka berbeda. Abbas dan anaknya akan dalam bahaya jika bersamanya. Dia akan memutuskan hubungan dengan masa lalu di hidupnya. Dia mengucapkan salam perpisahan. Walau berat, Hana akan menjalani hidupnya sendiri tanpa kontrol siapapun lagi. Abbas cuma melihat dan mengusap air matanya lalu pergi. Terry dan Carr melihatnya dari jauh. Hana harus menjalani hari-harinya yang baru, jauh dari senjata dan perkelahian. Bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia bisa kembali hidup normal. Dan akhirnya, season 3 Hana selesai. Dan ini juga menjadi seri terakhir dari seluruh petualangan gadis remaja ini. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.